Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita bisa berjumpa kembali ya. Dalam ini masih bukan tentang pembahasan soal ya, Pak Helmi. Kita masih mendampingi teman-teman dalam PPJ. Malam hari ini kita mungkin membahas modul yang akan diupload apa saja. Tadi Pak Ervan juga ini ya mau berdiskusi kembali tentang modul yang kita kerjakan pada PPG kali ini. Sebelumnya sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Mudah-mudahan ya ilmu yang kita dapat dalam pendampingan ini bisa bermanfaat. Ya, silakan Pak Ilmi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan juga untuk bisa lulus PPG tahun 2024 ini Bapak Ibu ya. Untuk PPG tahun 2024 ini Bapak Ibu ini adalah menjadi uji coba Bapak Ibu ya. Kalau saya lihat itu di sistemnya itu sangat padat tugasnya. Sementara untuk waktunya itu kurang lebih 1 bulan. Nah, kemarin itu ada yang sudah upload untuk jurnal itu sudah 1 minggu, sampai hari ini pun belum divalidasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sesegera mungkin untuk bisa mengerjakan tugas-tugasnya dan diupload ya. Karena validasinya lumayan lama ya. Jadi teman-teman itu sudah mengupload hampir 1 minggu tapi belum divalidasi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti itu menguploadnya itu terakhirnya nanti di bulan Agustus, dikhawatirkan nanti itu masih belum tervalidasi, sehingga nantinya untuk tombol UKPPG-nya itu tidak bisa diklik Bapak Ibu ya. Jadi ini yang kita khawatirkan. Oleh karena itu sebisa mungkin Bapak Ibu itu segera mengerjakan tugas-tugasnya, kemudian diupload. Nah, untuk penguploadan ini Bapak Ibu, ini mohon untuk yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang untuk jurnal Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang di draft itu kalau nanti yang jurnal 3 itu sudah selesai, Bapak Ibu baru nanti ke draft ya. Oke, langsung saja saya terangkan dari awal ya, karena ini adalah pertemuan untuk yang terlambat ya, jadi tidak semua ikut di sini ya. Barangkali nanti yang sudah pernah ikut, nah itu bisa nanti bertanya terakhir ya. Jadi kali ini sesinya adalah sesi Bapak Ibu yang terlambat gabung ya. Saya terangkan saja dari awal. Saya izin untuk share screen Bapak Ibu. Oke. Nah, sudahkah terlihat share screen dari saya Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah, Pak. Jadi kan awalnya seperti ini Bapak Ibu, kemudian kita klik yang ini kan ya. Nah, ini harus punya pemahaman yang sama Bapak Ibu, sehingga nanti tidak salah dalam penguploadan maupun pengerjaan tugas-tugas. Jadi modulnya itu ada 3 ya. Modulnya ada 3, kemudian modul 1 ini ada 4 topik Bapak Ibu ya. Jadi modulnya ada 3, modul 1 ada 4 topik. Ini topik-topiknya.
Nah, setiap topik ini wajib dibuatkan aksi nyata. Saya ulang sekali lagi, setiap topik ini wajib dibuatkan aksi nyata. Kemudian nanti yang diupload itu cukup satu yang untuk di jurnalnya. Jadi dipilih aksi nyata yang terbaik. Misal saya ingin memilih yang ini. Nah, keempatnya kan dikerjakan semua, tapi saya memilih yang ini untuk diupload di jurnal ini, Bapak Ibu. Nah, oke. Paham Bapak Ibu nyampe sini? Paham. Paham ya? Oke. Nah, jadi apa bedanya aksi nyata dengan jurnal? Lah, ya ini jurnal itu adalah aksi nyata, Bapak Ibu. Ya. Jadi selama ini kita kan pemahamannya itu kan beda antara aksi nyata dengan jurnal. Nah, oke, kalau sudah paham berarti kita ke berikutnya. Ini. Nah, di topik 1 itu Bapak Ibu, itu kan ada tugas-tugas yang dikerjakan selain membuat aksi nyata ya. Misal ini. Misal tugas seperti ini Bapak Ibu. Ini juga nanti dimasukkan ke dalam drive. Nanti saya sudah ada panduannya kok. Nanti Bapak Ibu tinggal nyimak video saya, barangkali yang tidak bisa memasukkan ke drive. Nah, ini dikerjakan Bapak Ibu ini. Nah, dicek-lisi, kemudian Bapak Ibu unggah ke drive. Lah, bagaimana untuk merubahnya? Ini kan bentuk PDF ya. Kita rubah menjadi Microsoft Word, sudah bisa semua Bapak Ibu? Wah, iya. Sudah bisa, Pak. Sudah ya. Oke, kalau sudah ya, kan berarti harus saya loncati. Nanti tetap saya kasihkan untuk videonya. Barangkali nanti ada yang tidak bisa merubah dari PDF ke Word. Nah, kalau ini kan PDF langsung diisi kan tidak bisa ya. Jadi diubah dulu ke Microsoft Word. Baru setelah itu nanti Bapak Ibu unggah ke drive-nya masing-masing ya. Nah, di drive itu juga begitu, nanti dibuatkan untuk folder sendiri-sendiri. Ya, nanti ada panduannya juga saya ya. Jadi di topik 1 itu ada tugas-tugasnya Bapak Ibu selain aksi nyata ya. Kurang lebih tugasnya ada 2 sepertinya ya. Menelaah dan hasil telaah ini, kemudian sama aksi nyata. Jadi 3. Ketiganya ini dimasukkan ke dalam Google Drive. Oke, sepakat Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Lanjut. Lanjut. Oke. Nah, di topik yang kedua ini juga sama Bapak Ibu. Ada yang harus dikerjakan, ya. Nah, di topik 2 ini juga ada yang harus dikerjakan. Misal ini juga hasil telaah ini juga harus dikerjakan, ya kan? Nah, ini dijawab Bapak Ibu, ini di copy paste ke Microsoft Word ya, di copy paste ke Microsoft Word, terus nanti diberikan bukti bahwa Bapak Ibu itu sudah melaksanakan meng-share ke media sosial ya. Nah, share ke media sosial. Nah, kemudian diberikan umpan balik itu ditaruh di Microsoft Word-nya itu terus habis itu nanti baru diunggah ke Google Drive. Nah, diunggah ke Google Drive bersamaan nanti dengan yang aksi nyatanya. Oke. Nyampe sini paham, Bu? Paham ya? Saya masih alurnya dulu ya. Ya. Habis ini nanti ke aksi nyatanya ya. Yang penting kan ke aksi nyatanya. Jadi ini semua ada tugas Bapak Ibu. Di topik 3 ini ada tugas. Nanti masukkan ke Microsoft Word, sudah diisi, baru nanti hasil telaahnya itu dimasukkan ke Google Drive. Boleh enggak Pak? Diubah jadi PDF sebelum diunggah ke Google Drive? Boleh. Bentuk Microsoft Word juga boleh ya, jadi tidak ada ketentuannya. Nah, oke, sekarang kalau sudah paham, ini saya sudah memiliki contoh Bapak Ibu, memiliki contoh dari masing-masing aksi nyata ya.
dari masing-masing aksi nyata itu saya sudah memiliki contoh. Ya, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Biar nanti paham semua ya. Ini contoh bisa diadopsi tapi tetap supaya tidak plagiasi. Sekali lagi apa yang harus dilakukan? Ya menambah, mengurangi, menggunakan parafrase, ya kan? Nah, itu Bapak Ibu. Nah, coba saya di sini akan memberikan contohnya ya. Nah, contoh di miliknya teman-teman juga ada yang sudah jadi ya. Nah, ini contoh yang globalan. Istilahnya itu masih tahap rambu-rambunya ya. Oke. Tahun. Yahudu. Sebentar Bapak Ibu, saya matikan dulu untuk kamera saya biar tidak terlalu berat ya. Nah. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu untuk Canva saya? Sudah. Di sini ada contoh terkait dengan aksi nyata. Nah, sudah saya berikan di grup juga sudah ada contohnya. Misal ini UBD ya, UBD. Nah, UBD itu Bapak Ibu nanti ini tinggal mengadopsi saja ya. Nah, ini hanya contoh, tapi Bapak Ibu adopsi. Nah, di aksi nyatanya itu kan ini Bapak Ibu, ide apa yang Bapak Ibu guru dapatkan setelah belajar topik ini. Kan disuruh menceritakan itu kan ya. Nah, Bapak Ibu tidak harus seperti ini jawabannya, tidak harus seperti saya ya. Nah, ini didapat dari mana Pak ini? Dari aturan yang ada di aksi nyatanya. Ini. Nah, misal UBD ini aksi nyatanya itu bentuknya gimana Pak? Ini sudah ada rambu-rambunya. Jadi kalau rambu-rambu ini ditaati, nanti otomatis Bapak Ibu bisa lolos untuk validasi. Nah ini. Di aksi nyatanya wajib menyertakan dua ini. Ide apa yang Bapak Ibu guru dapatkan setelah belajar topik ini. Kemudian yang kedua, perencanaan pembelajaran seperti apa yang relevan untuk dikembangkan di sekolah. Buat aksi nyata dengan mengembangkan rancangan pembelajaran berbasis prinsip UBD. Nah, jadi rambu-rambu itu saya tuangkan ke dalam aksi nyata saya. Nah ini, jadi setelah judul, terus habis itu tadi pertanyaan tadi saya jawab. Nah, ini pertanyaannya saya jawab. Nah, langkah-langkahnya. Nah, baru ke sini saya. Perencanaan pembelajaran seperti apa? Nah, yaitu yang pertama kan kalau UBD itu kan menentukan tujuan ya Bapak Ibu ya. Terus menentukan asesmen, terus apalagi yaitu merancang kegiatan. Ya kan? Nah, jadi ini seperti apa? Ya kita harus merancang dulu. Nah, di sini Bapak Ibu ini hanya contoh, nanti ditambahi di sini. Ya, rancangan pembelajaran berbasis UBD. Nah, untuk kelas berapa ditambah Bapak Ibu di sini nanti ya. Bapak Ibu tambah. Untuk kelas 4 fase B. Mata pelajaran apa? Nah, kalau ini kan IPAS ini kan ya. Mata pelajaran IPAS ini untuk kelas 6 ini ya. Nah, berarti fase C ini kelas 6, fase C mata pelajarannya IPAS, terus SD mana gitu ya. Nah, baru ke sini. Lah, UBD itu memang fokusnya di sini. Kan kalau Bapak Ibu baca di modulnya kan UBD itu kan satu, yaitu dia fokusnya kemana? Fokusnya itu adalah membuat
CP, membuat TP ya, tujuan pembelajaran. Nah, membuat tujuan pembelajaran itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama itu langsung dari CP-nya ini diturunkan jadi TP langsung. Yang kedua itu adalah diidentifikasi dulu mana yang termasuk kompetensi, mana yang termasuk konten, ya kan? Mana yang termasuk KKU-nya, mana yang termasuk materinya, kan begitulah. Kalau ini kan kontennya mana ini? Kontennya kegiatan ekonomi, ya materinya. Terus untuk yang KKU-nya mana? Yang kompetensinya mengenal, ya kan? Mengenal ini kan kompetensinya lah. Seperti itu. Ada juga yang untuk merancang TP itu yaitu lintas elemen. Nah, kebetulan saya di sini langsung menggunakan dari CP saya turunkan jadi TP. Nah, jadi ini rancangan UBD namanya ya. Terus habis itu apa? Setelah dirancang itu baru kita menentukan asesmennya kan Bapak Ibu ya. Nah, kan setelah TP-nya ditentukan terus kita merancang asesmennya. Asesmennya itu ada asesmen awal ya, ada formatif, ada sumatif lah. Di asesmen awal ini untuk mengetahui gaya belajar anak-anak ya. Nah, jadi saya ingin mengetahui gaya belajar anak-anak. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Nah, kemudian saya kelompokkan nanti ini rancangannya ya. Jadi yang auditori itu nanti mendengarkan apa? Mendengarkan audio terkait kegiatan ekonomi. Kemudiannya visual, menyimak video terkait ekonomi ya, kegiatan ekonomi. Yang kinestetik mencocokkan gambar terkait kegiatan ekonomi. Nah, jadi asesmennya kan sudah kita susun ya. Nah, asesmennya sudah kita susun, asesmen awal tadi ya. Nah, terus habis itu kita ke media ajarnya. Berarti media ajarnya kan berupa audio, video, dan gambar ya. Nah, ini sudah diketahui berarti rancangannya seperti ini. Nah, ini baru kita ke asesmen tadi. Ada asesmen awalnya apa yang kita gunakan? Mengetahui gaya belajar. Asesmen formatifnya apa yang kita gunakan? Asesmen formatifnya yang kita gunakan adalah tentang penilaian sikap, kemandirian siswa ya. Kemudian performa ketika presentasi dan tes tertulis untuk mengetahui apa? Tingkat pemahaman. Asesmen sumatifnya diberikan saat akhir lingkup materi. Nah, ini sudah kita rancang sesuai UBD lah ini. Ini buktinya. Saya sudah mengelompokkan anak-anak yang audiovisual siapa, yang visual siapa, yang kinestetik siapa. Nah, sudah saya rancang di sini. Ternyata ada satu yang kinestetik ya, yang lainnya itu rata-rata audiovisual. Ini namanya asesmen awal. Kalau dulu dinamakan dengan asesmen diagnostik ya. Nah, terus lembar observasinya yang saya pakai yang ini untuk menilai kemandirian anak ya. Saya besarkan sedikit. Nah, ada rubriknya kan untuk menilai kemandirian anak. Itu saya gunakan yang itu. Kemudian untuk lembar evaluasinya, lembar evaluasi Bapak Ibu, yaitu di akhir itu kan biasanya kita kasihkan lembar evaluasi ya. Ini untuk mengetahui penilaian pengetahuan. Nah, ini lembar observasinya saya sertakan. Nah, baru refleksi lah. Refleksinya ini enggak saya isi. Refleksi itu apa, Pak? Nah, refleksi itu untuk menceritakan kelebihan dan kelemahan kita saat melaksanakan aksi nyata. Jadi setelah melaksanakan aksi nyata UBD, saya mengetahui cara membuat TP, tujuan pembelajaran. Kemudian saya juga bisa merancang asesmen dengan baik. Setelah itu saya juga bisa merancang kegiatan pembelajaran yang berbasis UBD. Nah, terus hambatannya selama saya melaksanakan ini apa diceritakan?
Itu namanya refleksi. Makanya di sini tidak saya tuliskan. Ya, karena refleksi orang kan beda-beda. Nah, kelebihannya apa, kelemahannya apa. Jadi intinya itu menilai diri sendiri. Menilai diri kita. Ya, ketika aksi nyata itu tadi mendapatkan apa, hambatannya apa. Nah, baru terakhirnya nanti Bapak Ibu beri umpan balik dari rekan sejawat. Umpan balik itu apa, Pak? Umpan balik itu artinya komentar dari teman-teman. Baik itu saran, kritikan, dan lain sebagainya ya. Nah, itu bisa lewat media sosial. Jadi setelah ini jadi sampai refleksi, itu Bapak Ibu masukkan ke WA Group ya, masukkan ke WA Group, dimasukkan ke WA Group, kemudian Bapak Ibu minta komentarnya teman-teman. Bapak Ibu terkait dengan aksi nyata saya, mohon umpan baliknya. Nah, supaya umpan balik teman-teman itu terarah, Bapak Ibu beri pertanyaan ya. Nah, jadi Bapak Ibu beri pertanyaan, apakah aksi nyata saya ini untuk TP-nya sudah sesuai? Nah, apakah ada saran? Nah, jadi diberi pancingan supaya apa? Supaya nanti teman-teman itu biasanya komentarinya kan gini aja. Sudah bagus, lanjutkan. Nah, sudah baik. Nah, itu kan artinya nggak ada umpan balik ya. Jadi Bapak Ibu pancing dengan beberapa pertanyaan begitu sehingga nanti umpan baliknya itu bagus dari teman-teman. Nah, habis itu baru di screenshot. Nah, atau boleh juga tulisan tangan. Jadi pertanyaannya diketik, nama, terus titik-titik gitu ya. Terus nanti diketik. Nah, setelah itu baru kasihkan teman kita suruh ngisi. Terus di foto dimasukkan umpan balik sini. Itu Bapak Ibu untuk UBD. Paham? Untuk aksi nyata UBD ada yang ditanyakan? Cukup. Silakan. Halo, mana? Misi, Kak. Paham Bapak Ibu? Halo. Kedengaran nggak suaranya? Ya. Nah, ya, gimana Pak? Kedengaran Kak suaranya Kak? Iya, kedengaran. Ini saya kalau Kedengaran, ini kan kedengaran, udah ya. lihat dari video yang Pak Ilmi ajarkan. Yang saya masih bingung itu yang diupload itu yang di checklist di awal tadi, yang di apa? Di menyelaraskan kebutuhan peserta di rancangan-rancangan ini diisi yang di awal Pak. Oh, yang di awal tadi yang tugas-tugas checklist itu tak Pak? Iya betul. Itu checklistnya itu sesuai dengan kita atau emang kita bagus-bagusin apa gimana itu Pak? Ya sesuai aja Pak. Sesuai aja dengan kondisi kita real, enggak apa-apa. Kan memang yang penting itu kan kita itu sudah belajar gitu loh. Nah, terkait dengan aksi nyatanya enggak usah dibagus-bagusin, memang direfleksi kalau ada hambatannya ya diceritakan. Justru itu nanti yang akan lolos. Kenapa? Karena dia tidak terjadi plagiasi dengan teman yang lainnya. Kalau lurus saja sama semua kata-katanya dengan teman-teman ya otomatis nanti plagiasi ya. Jadi untuk yang tadi checklist itu dimasukkan ke Google Drive ya. Itu kan kumpulan tugas-tugas. Nah, kalau aksi nyatanya gimana Pak? Ya sesuai rambu-rambu tadi. Yang diperintahkan di aksi nyata tadi apa? Perintahnya kan ini kan. Ide, terus rancangan, terus dibuat ini kan. Rancangannya kan, ide sama rancangannya kan ya. Nah ini rambu-rambunya, ini aja dipenuhi sama nanti yang ada di jurnal itu kan disuruh menambahi refleksi dan umpan balik kan sudah tadi ya. Nah itu. Nah untuk yang checklist tadi gimana Pak? Nah yang checklist tadi itu Bapak Ibu simpan di Google Drive ya coba.
Kemarin saya beri contoh. Jadi saya simpan di Google Drive Bapak Ibu. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu buat folder di Google Drive-nya itu diunggah. Nah, ini. Nah, ya. Jadi disimpan di sini nih. Tugas Ilmi PPG 2024. Nah, loh ini modul 1. Nah, modul 1 topik 1. Nah, ditaruh di sini telaah tadi sudah diisi, masukkan sini. Hasil telaah sudah diisi, masukkan ke Google Drive. Aksi nyatanya juga masukkan di Google Drive. Berarti topik 1 sudah selesai. Ya. Nah, nanti ditambah lagi buat folder lagi di sini. Buat folder baru topik 2. Nah, topik 2. Terus diisi tadi Microsoft Word-nya tadi, taruh sini. Masukkan sini, Microsoft Word-nya masukkan sini. Yang hasil telaah, yang aksi nyatanya juga dimasukkan. Berarti nanti topik 2 juga sudah selesai. Gitu Bapak. Gimana? Ada lagi yang ditanyakan? Jadi checklistnya gimana Pak? Dibaikin? Ya enggak, ya sesuai aja di sekolah kita karena memang ini kan real ya, sehingga nanti itu apa ya, tugas-tugas kita itu tidak sama dengan teman karena kita sesuaikan dengan lembaga kita. Kalau kita baik-baikin ya nanti otomatis kan sama semua gitu ya. Kata-katanya itu enggak ada yang diganti, dibaikin semua, akhirnya kan sama. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Maaf Pak, ini mau bertanya. Jadi Silakan. dari hasil yang kita telaah itu apakah diupload bareng-bareng sama aksi nyata atau hanya disimpan di Google Drive saja? Mama. Ya Mas, bentar Mas. Ya, gimana Bu? Diulang lagi ada tamu ya. Gimana Bu? Ya. Nah, jadi yang hasil tugas kita di modul 1 itu ada 2 tugas kan, yang checklist. Nah, itu apakah itu diupload dengan aksi nyata atau hanya disimpan di Google Drive saja? Disimpan di Google Drive Bu. Tapi kalau pengen disertakan silakan, enggak apa-apa. Pak, misalkan aksi nyatanya itu ditambah-tambahin gimana Pak? Boleh Bapak Ibu. Yang penting itu pokoknya tadi itu sudah ada gitu. Yang penting itu rambu-rambu yang ini itu sudah ada. Misal gini, Pak, saya ingin nambahi ini Pak, pengertian UBD Pak di depan, nggak langsung seperti ini. Nah, saya tambahi di sini pengertian UBD, terus prinsip-prinsip UBD gitu ya. Terus habis itu lembar checklist di sekolah saya, boleh Bapak Ibu, itu tambah bagus. Jadi yang penting itu pokoknya sudah ada, Bapak Ibu tambahi malah bagus. Ya, jadi pokoknya itu yang mana Pak? Pokoknya itu kan yang ini. Nah, aksi nyatanya ini kan aturannya ya. Nah, terus kalau ditambah-tambah gimana Pak? Tambah bagus. Kasih gambar dokumentasinya ketika Bapak Ibu merancang TP itu. TP itu kan nanti ngerancangnya kan dengan guru kelas lain kan ya. Misal fase A berarti kan kelas 1 dengan kelas 2. Difoto. Nah, terus diberi keterangan dokumentasi saat merancang TP. Nah, disertakan di sini, wah malah bagus Bu, tambah lengkap gitu. Nah, yang penting rambu-rambu yang ini sudah ada, kemudian refleksi ada, umpan balik ada, sudah beres. Ya, jadi saya itu nerangkannya ini di sini cuman pokoknya saja. Tapi kalau ditambah-tambah gimana Pak? Tambah bagus. Itu yang justru diinginkan. Sehingga nanti tidak sama dengan milik teman-teman Bapak Ibu. Oke? Deal Bapak Ibu? Gimana? Iya Pak.
Jadi sebisa mungkin ditambah, Bu, kalau bisa. Yang saya kasih contoh ini hanya pokoknya, jadi ditambah-tambah definisi UBD, prinsip UBD, kemudian apa itu tadi gambar checklist di lembaga saya ditaruh di sini boleh, terus dokumentasi saat ini misalkan apa ini merancang TP itu dikasih dokumentasi foto kita dengan guru kelas berapa begitu boleh. Tambah bagus tambahan. Terus asesmen itu ini asesmennya diberikan ke siswa. Ini kan nggak ada siswanya kan ya. Nah, pas waktu Bapak Ibu pengen mengetahui gaya belajar itu, terus di situ tuh diberikan ke siswa, siswanya difoto ketika ngisi asesmen. Loh, tambah bagus tambahan. Ya. Nah, tambah lengkap itu malah validasinya bisa jadi lolos. Ya. Paham ini? Iya, Pak. Oke, silakan. Ada yang lagi? Ada lagi. Nanti jangan-jangan setelah ini paham, nanti setelah saya tinggal bingung lagi. Ya, gimana? Ya, silakan. Terkait modul ajar. Kalau punyanya Pak Ilmi kan mulai dari awal sampai yang sepengetahuan saya tuh terintegrasi semua. Jadi satu modul ajar misalnya yang apa kebutuhan individu ya, ekonomi, kebutuhan ekonomi. Nah itu kan dari awal dari UBD sampai ke yang lainnya kan semuanya sepertinya pakai itu ya. Kalau misalnya modul ajarnya beda-beda gitu. Itu gimana? Boleh? Iya. Boleh. Ya, boleh. Boleh. Tapinya lebih bagus boleh. Yang mana, Pak? Nggak ada yang lebih bagus. Yang penting itu gini. Yang penting itu rambu-rambu ini sudah dilaksanakan. Oh gitu, ya baik. Baik. Jadi rambu-rambu di aksi nyatanya beda-beda loh Bapak Ibu ya. Jadi ini tadi kan UBD, rambu-rambunya itu. Sekarang kita lihat rambu-rambu untuk diferensiasi. Coba kita lihat. Jadi rambu-rambunya itu wajib dipenuhi. Setelah dipenuhi ditambah-tambah malah bagus. Nah ini. Nah, ide apa? Kan kita disuruh jawab ini. Ide apa? Diceritakan di aksi nyatanya. Kemudian kalau diferensiasi ini modul ya kan. Nah, ini. Kalau tadi berupa rancangan, TP, asesmennya, kemudian kegiatannya. Kalau yang ini sudah bentuk modul ajar yang ini. Diferensiasi ini ya. Jadi nanti wajib disertakan modul ajar. Karena di sini memang diminta itu gitu loh. Nah, gimana Bapak Ibu? Paham? Jadi masing-masing aksi nyata itu lihat dulu rambu-rambunya ya. Nah, lihat dulu rambu ini untuk diferensiasi. Terus yang untuk ini yang pendekatan teaching the right level ini apa? Coba kita lihat rambu-rambunya. Jadi Bapak Ibu wajib untuk nah ini. Hal apa yang pertama kali Bapak Ibu lakukan beda dengan tadi? Ide apa yang didapatkan tadi ya? Kalau yang ini itu beda. Pertanyaannya, hal apa yang pertama kali Bapak Ibu dapat? Jadi nanti saya mendapatkan apa begitu kan ya. Terus di sini apa langkah-langkah konkret yang Bapak Ibu guru ambil. Nah, jadi beda Bapak Ibu masing-masing aksi nyata itu. Nah, yang milik saya itu pokok-pokoknya saja, tidak saya tambah, tidak saya kurangi. Nah, tugas Bapak Ibu apa? Kalau sudah saya beri contoh itu tugasnya adalah menambahnya. Kalau bisa ditambah, bukti-buktinya, dokumentasinya itu, foto-fotonya itu ditambah gitu Bapak Ibu. Sehingga nanti bisa lolos. Nah, terus kalau sudah Bapak Ibu itu aksi nyatanya itu sudah diperhatikan rambu-rambunya, jangan lupa rambu-rambu di jurnalnya itu harus dilihat. Nah, ini rambu-rambunya di jurnal. Lah kan disuruh milih satu ya, pilih satu aksi nyata. Jadi antara jurnal dan aksi nyata itu sama Pak, sama. Karena apa? Karena jurnal itu isinya adalah aksi nyata kita.
aksi nyata kita dari 4 topik tadi dipilih satu. Boleh pilih UBD, boleh pilih diferensiasi, boleh pilih TARL, boleh pilih CRT. Plus wajib ada refleksi dan umpan balik. Makanya di milik saya tadi kan belakangnya kan ada refleksi dan umpan balik. Setelah ini semua dipenuhi gimana Pak? Silakan ditambah dokumentasinya, foto-fotonya ada 9, taruh situ semua boleh. Berkas-berkasnya seperti tadi itu asesmennya taruh di situ, tambah bagus Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, terus pusingnya di mana? Tidak ada yang pusing Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mengetahui rambu-rambunya. Nah, terus yang sering gagal itu di sini Bapak Ibu, yang sering gagal. Ya, selain aksi nyata tadi wajib rambu-rambunya sudah ada semua, yang sering gagal itu ketika ngisi deskripsi ini. Ngisi deskripsi ini tidak boleh copy paste dari internet. Ini wajib diketik sendiri ini. Ngisi-ngisinya. Apa alasan Bapak Ibu memilih tugas aksi nyata tersebut? Saya memilih UBD karena apa? Nah, karena UBD ini sangat berkesan ketika saya melaksanakan aksi nyatanya dan lain sebagainya. Jadi itu dikarang sendiri sesuai dengan Bapak Ibu yang ada di lembaganya. Yang sering sekali ini, yang sering sekali gagal itu di sini, ya, sering sekali gagal. Sama juga dengan misi refleksinya ini juga sering gagal ini. Jadi gagalnya di sini. Jadi apa tantangan? Ya diceritakan. Satu, tantangan yang saya hadapi ketika melaksanakan UBD ini adalah saya kurang paham ketika saya menurunkan dari CP ke TP. Nah, kalau kurang paham ya diceritakan kurang paham gitu loh. Ya kan? Nah, hal menarik apa? Nah, hal menariknya adalah saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Nah, baru setelah diisi semua, baru dicentang, baru klik kumpulkan. Kan gitu, Bapak Ibu ya. Nah, pokoknya rambu-rambunya itu wajib ditaati. Kalau urusan tambah menambah itu adalah kreasi Bapak Ibu. Nah, misal ini ditambah apa? Ini memang sengaja saya berikan cover polos, ya, polosan seperti ini kan, nggak ada. Nah, ini ditambah-tambahi gambar di sini, gambar Bapak Ibu sedang mengajar, ditambah dengan gambar-gambar siswa Bapak Ibu atau kartun dan lain sebagainya sebagai hiasan. Nah, itu nanti akan membedakan aksi nyata Bapak Ibu dengan aksi nyata teman-teman Bapak Ibu gitu ya. Jadi memang sengaja di sini nggak saya beri hiasan, nggak saya beri motif-motif dan lain sebagainya, yaitu supaya Bapak Ibu berkreasi sendiri gitu loh. Nah, ini contoh kemarin yang misalkan ini ya, misal. Nah, jadi nanti bisa dikreasi sendiri ya. Nah, ini misal, ini aksi nyata modul 2 ini. Tapi enggak apa-apa, ini hanya contoh saja ya. Nah, hanya contoh. Coba kita lihat nanti ya. Nah. Tuh, maksud saya seperti ini loh Bapak Ibu ya. Jadi dikreasi sendiri gini, ada gambarnya, kalau bisa gambar Bapak Ibu, covernya itu gitu loh. Jadi beda. Jangan sama plek dengan milik saya itu ya. Ada juga yang modul ajarnya plek dengan saya. Nah, itu tidak saya sarankan Bapak Ibu. Jelas itu nanti gagal loh. Ini loh. Maksud saya diberi hiasan-hiasan kayak gini. Memang saya buat polos itu supaya apa? Bapak Ibu bisa berkreasi gitu loh. Ternyata itu juga ada yang kirim ke saya mohon dikoreksi itu masih polosan. Loh, diberi-beri seperti ini loh Bapak Ibu ya. Jadi ada bedanya gitu loh. Loh, ini kan nggak langsung ke itu kan, nggak langsung ke tugasnya. Jadi dia di sini diberikan itu dulu, pengantar dulu. Nah, pengertiannya, diberikan tujuannya. Ini tambahan-tambahan saja ini. Nah,
Baru yang ini baru pokoknya ini kan, mengaplikasikannya ini baru pokoknya. Jadi intinya seperti itu, baru refleksi, baru nanti di sini diberi umpan balik Bapak Ibu. Umpan baliknya ya. Seperti itu. Nah, baru dikasih terima kasih di sininya. Nggak pakai terima kasih gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Ini kan hanya hiasan ya. Oke, gimana Bapak Ibu? Sudah paham? Kalau sudah paham, saya ingin ada yang presentasi. Silakan. Nanti dilihat lagi untuk rambu-rambunya di masing-masing aksi nyatanya itu. Loh, ternyata rambu-rambunya ini ada yang belum saya masukkan. Nah, segera dimasukkan gitu. Nah, modul ajarnya itu UBD pakai modul itu, terus yang ini pakai modul itu, boleh Pak? Boleh. Kan tugasnya berbeda. Misal ya, di diferensiasi itu ada modul ajar. Terus nanti di sosial emosional itu ada modul ajar. Pakai yang diferensiasi itu boleh Pak? Boleh. Tinggal nambahin nanti untuk yang sosial emosionalnya. Kalau milik saya seperti itu Bapak Ibu. Jadi milik saya itu runtut gitu ya. Nah, gitu. Tapi kalau pengen modul ajarnya beda Pak, boleh, enggak apa-apa. Yang penting kan Bapak Ibu itu rambu-rambunya sudah dikerjakan. Ya, rambu-rambunya sudah dipenuhi, kemudian tidak sama dengan milik teman. Nah, otomatis Bapak Ibu nanti lolos gitu loh. Ya, seperti itu. Oke. Ada yang ditanyakan? Silakan. Bapak, saya kedengeran nggak ini? Ya, silakan Bu. Kedengeran ya, gimana? Untuk yang topik 1 Pak, itu kan yang untuk hasil telaah itu kan setelah dari PDF kita convert itu ke mana? Ke Word ya? Iya. Hasil telaah, ya. Nah itu nanti kita apa ya? Hasilnya itu kan kita apa itu ya? Sebentar Pak. Lupa. Ya, kayak ini kan hasil telaah sudah saya masukkan draft seperti ini ya. Setelah diisi ya. Nah, terus gimana Bu pertanyaannya? Itu nanti jawaban kita itu bentuknya seperti apa? Apa cuman apa ya sekedar gambar gitu aja atau bagaimana Pak? Berupa foto atau diketik atau bagaimana? Sesuaikan dengan pertanyaannya. Coba kita lihat. Kita sesuaikan dengan pertanyaannya yang ada di situ. Iya. Ini kan mempublikasikan hasil. Nah, mempublikasikan berarti nanti berupa gambar loh buktinya ya. Berupa ya, gambar kan di sini di WA group itu ya. Ya. Berarti kita kan ini memilih di antara ini ya Pak ya. Oh, yang diupload di jurnal tak Bu? Enggak Pak, yang untuk yang hasil telaah ini. Yang hasil telaah ini kita diupload ke hasil telaah ini. Ya, dipublikasikan ke WA group ya. Nah, terus mempublikasikan di jejaring rekan sejawat juga boleh. Dipublikasikan di blog, barangkali punya blogspot itu boleh. Ya, ini pilih salah satu toh ini. Jadi salah satu, maksud saya ini dalam bentuk gambar gitu ya, foto gitu ya. Betul. Jadi nanti di sini diberi gambar screenshotan dari WA group bahwa sudah dipublikasikan hasil telaahnya. Hasil telaahnya yang tadi loh Bu, yang checklist itu kan ya. Dipublikasikan ya. Oke, gitu Bu. Oh iya Pak. Ada lagi, silakan. Kemudian umpan balik kan nanti hasilnya itu ya Pak ya, nanti disertakan gitu ya. Umpan balik juga nanti di screenshot di sini. Ya. Umpan balik. Setelah dipublikasikan kan otomatis teman kan ngasih pendapat Bu ya. Iya. Kalau enggak ada yang ngasih pendapat, kasih pertanyaan. Sudah sesuai enggak milik saya ini, adakah kekurangannya? Nah, nanti kan teman-teman kalau bisa ya disetting juga biar teman-teman itu enggak bingung. Jawabnya nanti gimana Bu? Nah, gini gitu. Jadi sudah di briefing.
sehingga bagus. Tapi sebenarnya ya harusnya itu ya insya Allah guru-guru paham lah cara mengomentari yang baik itu gimana kan gitu ya. Cuman kadangkala kalau tidak kita kasih pertanyaan pemantik itu otomatis beliaunya bingung gitu ya. Paling yang jawabnya sudah bagus, lanjutkan. Nah gitu aja kan. Masa itu umpan balik kan enggak kan itu kan ya. Gitu Bapak Ibu. Oke, silakan yang lainnya. Jangan sampai ketika meninggalkan Google Meet ini nanti bingung lagi gitu loh. Sudah Mungkin paham di maksudnya sini, gini ya. Pak, punten Pak. Itu tuh Ya. untuk di drive itu kan buat pribadi aja kan Pak, nggak diupload ke situs PMM-nya kan. Oh ya, enggak diupload. Tapi ini besok diminta LPTK-nya loh Pak, jangan lupa ya. Iya. LPTK itu meminta bukti kita itu sudah melaksanakan pelatihan mandiri. Sudah melaksanakan belajar mandiri itu biasanya nanti di sini itu nanti dimintai linknya, link pengumpulan tugasnya. Nah, gini nanti. Jadi kan nanti dimintai linknya dikirim ke LPTK. Nah, makanya sebisa mungkin ya di sini ini nggak usah dibaik-baikin. Yang penting kan lengkap tugas kita. Betul, Bapak Ibu? Nah, ngapain kita susah-susah itu? Yang penting kerjakan saja. Kan nggak ada salah, nggak ada benar. Kan keterangannya gitu kan? Tidak ada salah, tidak ada benar selama apa, Bapak Ibu? Selama itu adalah pendapat kita kan? Gitu. Coba kita lihat ya. Yang mana ya? Biasanya diberi keterangan kok di sininya. Nah ini. Nah, tidak ada benar salah selama aksi nyata terbaik versi Anda. Kan sudah jelas ini. Ya, Bapak Ibu ya, sudah jelas kan ini kan ya. Tidak ada benar atau salah. Jadi selama itu memang pekerjaan Bapak sendiri, itu tidak ada benar, tidak ada salah. Masing-masing orang punya checklistnya beda. Ada yang sudah dilakukan, ada yang belum. Kan gitu tadi ya. Nah, enggak masalah itu Bapak Ibu. Tidak masalah. Oke, ada lagi silakan. Saya menampilin punya saya UBD, boleh nggak? Loh, itu justru yang saya inginkan Pak. Saya kritisi nanti dengan teman-teman. Ya, silakan. Saya beri kesempatan. Silakan. Ya, boleh presentasi, silakan. Nah, ini yang saya inginkan Bapak Ibu, presentasi seperti ini nanti tugasnya di grup. Nah, covernya sudah beda ini, udah lain ini. Ini gimana nampilin salah ini, Pak? Kalau ngulang gimana, Pak? Maksud ngulang gimana? Punya tampilan. Ya, diklik aja Pak dari Oke. Yang jendela aja Pak ya. Jane pakai yang sudah bentuk PDF aja Pak Jane. Oh iya. Ya saya buka ya Pak ya. Iya, daripada itu kan diunduh aja yang di Canva itu bentuk PDF, baru nanti kita Bapak tampilnya pakai PDF aja lebih mudah ya kan. Nanti untuk yang komentar-komentar dari teman-teman atau revisi dicatat aja, nanti diperbaiki lagi di Canva-nya gitu aja. Oke, yang seperti ini Bapak yang saya harapkan. Betul. Kalau kemarin itu malu-malu, akhirnya apa yang terjadi? Bingung sendiri. Nah, oke, siap loh. Sudah ada. Itu kasih gambar Bapak tambah bagus itu, Pak. Aduh, ke bawahnya gimana nih? Ini Pak, saya kan ada ini pertama, saya ngikutin ya desain-desain Bapak lah salah satunya. Ya, tapi ini nanti untuk diupload di jurnal apa enggak? Ini yang dipilih dah. Enggak sebetulnya sih, makanya saya bikin jadi saya buat lengkap aja semuanya gitu. Iya, nanti yang dipilih Pak, itu dikasih tulisan atasnya ya, jurnal pembelajaranku gitu ya. Yang di atas ini Pak ya. Ya, yang dipilih untuk itu salah satu. Kalau yang enggak dipilih, enggak usah diberi tulisan jurnal pembelajaranku tidak apa-apa. Oh ya.
Ya, oke. Terus, nanti kasih foto Bapak ya. Iya Pak, itu. Oke, biar nanti beda dengan teman. Nah, ini kan, loh ini berarti Bapak ini langsung ini. Oh, ini harus diubah nih Pak. Bukan, maksudnya ini kan langsung ke pokok. Ya. Rambu-rambunya sudah ada ini, sudah benar. Nah, nanti ditambahi Pak barangkali. Pengertian UBD, ya kan? Di atasnya itu loh Pak. Sebelum ide-ide ini loh Pak. Oh iya, iya. Pengertian UBD, prinsip-prinsip UBD itu apa, begitu ya? Iya, Nah, Pak. baru nanti ke sini. Tambah bagus, tambah. Ditambahi tujuan pembelajarannya juga enggak apa-apa. Ini, jadi Pak. ditambahi tujuan pembelajaran topik ini gitu, ditambahi nggak apa-apa. Nah, di atas itu setelah judul itu ditambahi tujuan pembelajaran topik UBD itu apa tujuannya. Boleh. Ini di sininya. Ya, nanti tambahan-tambahan, Pak. Pokoknya ditambahi lah, Pak, biar enggak sama gitu ya. Tambahin apa tadi, Pak? Ditambahi tujuan. Ya. Tujuan mempelajari topik UBD, terus definisi UBD, prinsip-prinsip UBD, malah bagus Pak. Ya. Oke. Nah, lanjut berikutnya Pak. Oke, ini pokok-pokoknya sudah masuk ini aksi nyatanya ini. Nah, di sini Pak, ini harus ada, kalau merancang gini harus ada kelasnya Pak. Bapak kan belum menyertakan kelasnya. Saya tadi kan sudah menerangkan. Yang atasnya Pak. Iya. Oh, yang mulai ini, yang mulai merancang ini Pak. Nah, mulai merancang ini diberi merancang pembelajaran itu Pak bawahnya. Merancang pembelajaran. Nah, itu nanti diberi kelas Pak. Kelas berapa, fase apa, mapelnya apa. Jadi TP-nya itu nanti jelas. Ini Bapak kan TP-nya ini TP apa, itu nanti yang memvalidasi jelas bingung. Ya kan? Yang memvalidasi kan bingung. Ini TP untuk SD apa SMP kan gitu ya. Nah, jadi di situ diberi tambahan merancang menentukan CP dan TP kelas 7 misalkan ya. Nah, kelas 7. Terus habis itu fase apa begitu ya. Mapel apa gitu ya. Di sekolah mana gitu. Iya, Pak. Oke, jadi nanti jelas orang yang melihat aksi nyata Bapak itu jelas, oh ini TP-nya untuk SMP gitu ya. Oke. Jadi identitas wajib Pak ya, ada di situ ya. Identitas ya, siap. Oke. Nah, asesmen ini tidak harus gaya belajar, Pak. Kan kita bisa asesmen awal itu minat siswa. Ya. Jadi diberikan di situ itu lembar, di situ disuruh nulis anak-anak. Anak-anak silakan ditulis minat masing-masing ya apa. Nah, misalkan minatnya itu seni, minatnya olahraga, minatnya apa. Nah, itu nanti kan bisa dikelompokkan, Pak. Pengelompokannya itu nanti bisa berdasarkan gaya belajarnya, bisa berdasarkan minatnya, bisa juga berdasarkan kesiapan belajar. Kesiapan belajar itu apa? Kesiapan belajar itu berarti Bapak Ibu nanti mengelompokkan anak yang pengetahuannya rendah itu siapa, anak yang pengetahuannya tinggi itu siapa, anak yang pengetahuannya sedang itu siapa. Jadi kesiapan belajar itu ada yang pengetahuannya low, ada yang pengetahuannya itu medium, ada yang pengetahuannya high. Jadi jangan niru saya semua gaya belajar asesmen awalnya ya. Oke, paham sampai sini? Ya. Nanti semuanya seluruh Indonesia gaya belajar. Jadi boleh minat. Jadi nanti di situ dikelompokkan. Misalkan Sinta minatnya kesenian, terus Santi minatnya olahraga. Ya. Nah, lain. Jadi beda dengan milik saya, Pak. Ya, gitu. Ya, boleh asesmen awal boleh ya. Jadi boleh berdasarkan minat, berdasarkan gaya belajar, berdasarkan kesiapan. Nah, oke.
Nah, nanti untuk bukti-buktinya bisa ditaruh di bawahnya, Pak. Ya, betul ya. Soal-soalnya ya. Iya, Pak. Terus buktinya hasilnya tadi siswa ini gaya belajarnya apa seperti saya tadi ya. Iya. Oke, terus medianya pakai apa saja, Pak? Nah, itu yang saya bingung sembari nanya. Ini medianya kan saya kan mau ngajar matematika. Nah, matematika tentang perpangkatan, sedangkan untuk media perpangkatan itu agak susah, Pak. Atau boleh saya ganti kan ngajar saya kelas 8, ganti ke kelas 9 boleh nggak itu, Pak ya? Boleh. Nah, soalnya kalau untuk pakai perpangkatan saya nggak bisa pakai media yang banyak karena susah banget. Kalau dia bangun ruang, karena kelas 8 yang kurikulum merdeka ini kan bangun datar nggak ada, yang sisi data, sisi datar, bangun ruang sisi data nggak ada, tapi ada di kelas 9 bangun ruang sisi lengkung. Nah, Oke. Saya pakai gitu. Boleh. Cari yang mudah untuk Bapak. Ya. Oke, cari yang mudah untuk Bapak. Karena LPTK tidak menentukan di kelas berapanya, Pak. Yang penting Bapak itu sudah melaksanakan untuk aksi itu, gitu ya. Oke. Nah, kalau nanti untuk minat, itu paling enak itu kalau tadi perpangkatan ya tadi ya. Iya, perpangkatan bilangan perpangkatan. Nah, berdasarkan kesiapan belajar kan enak, Pak. Oh, kesiapan belajar aja ya. Iya, jadi nanti kelompoknya dibagi 3. Nah, kelompok yang low nanti diberikan tugas apa, itu kan beda, Pak. Beda. Iya. Perlakuannya, ya. Kayak contoh Bapak yang diferensial itu ya, Pak ya? Iya, betul. Jadi nanti yang low itu diberikan pendampingan oleh guru. Terus yang medium itu nanti diberi tugas apa sendiri gitu. Mungkin perpangkatannya itu tidak terlalu tinggi kan gitu ya. Ya, yang penilaiannya lebih kompak soalnya gitu. Betul, begitu loh. Jadi jangan gaya belajar semua. Bisa juga dari kesiapan belajar. Tes. Ya. Jadinya ini bisa diubah sesuai aja gitu ya. Iya, boleh gaya belajar, boleh kesiapan, boleh minat bakat, Pak. Ya, terserah nanti ya. Umpan balik jangan terlalu sedikit lah, Pak. Ya. Umpan balik. Umpan balik tadi loh. Nah, jadi diceritakan lah umpan baliknya itu. Setelah saya melaksanakan pembelajaran berprinsip UBD itu yang didapat apa gitu, Pak. Ya. Mohon izin Pak Ilmi. Masih Pak ya. Menyambung linknya Pak Acung, Pak Ilmi, mohon izin. Iya, silakan. Terkait dengan RPP modul ajar itu kita kan di kelas 6. Apakah itu mengikat? Berarti harus RPP kelas 6 yang harus kita suguhkan begitu, Pak. Mana bisa ngadengnya? Di aksi nyata memang sebaiknya kan di kelas kita ya. Tapi kalau kelas 6 belum kurmer gimana, Pak? Ya pilih aja yang kurmer kan lebih enak ya. Masalahnya yang saya punya itu banyak yang masih K13, Bapak. Nah, daripada kita pusing-pusing masih K13 kan mending kita pakai kelas 4. Begitu nggih, enggak apa-apa nggih. Tidak apa-apa, besok untuk UKIN-nya juga kelas 4, Bapak. Oh, begitu. Iya. Lah kalau bisnis pemasaran gimana, Pak ya? Aku tidak. Ya, gimana Pak Acung? Ya, kita kan LPT-nya kan bisnis pemasaran, Pak. Jadi di SMK itu pemasaran sama KWH hampir nggak ada, Pak. Apa? Ya dipilih aja, Pak, modulnya yang Bapak kuasai yang mana gitu aja, Pak. Iya. Modul yang Bapak kuasai yang mana gitu aja. Yang penting ya, nanti penting ketika yang penting lingkupnya di SMK kan, Pak ya. Iya, betul. Disesuaikan masing-masing jenjang masing-masing. Misal
nanti untuk CP-nya juga begitu, jangan ngambil SD ya. Jadi kalau SMK ya ngambil CP SMK kan gitu, disesuaikan aja. Memang tugasnya sama Bapak Ibu untuk ini, cuma nanti bedanya itu ya tinggal modul ajarnya yang SD ya yang pakai SD, SMP ya pakai SMP, gitu aja intinya. Ya, oke. Iya, gimana? Ada lagi yang ditanyakan? Ini nanti apa berkesinambungan Bapak terkait dengan aksi nyata yang kita buat sekarang harus dipraktekkan di ujian UKIN yaitu begitu Bapak? Kalau yang dulu-dulu itu tidak harus sama Pak. Kita boleh buat lagi. Tapi sebaiknya itu yang sudah diunggah di aksi nyata itu besok yang kita terapkan. Sehingga perbaikannya tidak terlalu banyak. Kalau kita buat dari awal itu otomatis nanti kan terlalu banyak nanti kita buat lagi ya. Siap-siap. Oke. Silakan Bu Rahma Dewi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya Bu. Saya mau nanya cara mempublikasikan sistem blog itu bagaimana Pak? Ada caranya Pak? Mempublikasikan apa Bu? Mempublikasikan sistem blog. Oh, blog. Ibu punya blog apa enggak? Di Google. Belum punya Pak, belum punya. Kalau belum punya ya pakai WA aja loh Bu. Dipublikasikan di WA group. Itu kan disuruh mele tadi. Iya. Oh, jadi pakai WA aja ya Pak, nggak harus publikasikan di blog semuanya. Tempatnya itu kan pilihan Bu. Kalau memang punya blog, ya pakai blogspot biasanya kan ya pakai blog. Kalau memang punyanya media sosialnya itu lewat WA ya WA saja Bu. Ya. Iya, kita ndak usah mempersulit diri nanti buat blog. Nah, nanti kan malah biaya lagi disuruh buatkan orang ya. Oke, gitu Bu ya. Oke, silakan. Malam ini pokoknya harus tuntas ini. Setelah ini nanti bisa upload ya Bapak Ibu. Oke, silakan. Barangkali mau komentari miliknya Pak Najamuddin boleh tadi barangkali mengomentari atau yang lainnya. Silakan. Barangkali mengomentari. Tidak ada Bapak Ibu? Oke, nanti gini Bapak Ibu ya. Tolong yang sudah jadi share ke grup. Tidak mungkin teman-teman itu sama persis, tidak mungkin. Saya yakin karena dia sendiri juga tidak mau aksi nyatanya itu gagal kan ya. Nah, dikirim ke grup, minta pendapat teman-teman, minta saran teman-teman, sehingga teman-teman yang lain itu juga bisa mengambil ilmu dari Bapak Ibu. Oh, ternyata saya kurang yang itu ya, nanti kok milik Bapak itu bagus ya, ditambahi itu. Nah, nanti otomatis jadi ide teman-teman yang lain. Nah, yang dikomentari tadi juga mendapat manfaat, dia dapat kritikan dari teman, dapat komentar dari teman, sehingga ada perbaikan lagi untuk aksi nyatanya. Gitu Bapak Ibu. Nah, harapan kami itu setiap orang itu mempublikasikan ke grup. Manfaatnya apa? Manfaatnya itu milik Bapak Ibu itu nanti pasti kalau pikiran satu orang dengan banyak orang itu nanti lebih sempurna yang pikiran banyak orang gitu loh. Nah, nanti kan kadang teman kan mengingatkan di grup, loh Bu, umpan baliknya kok gitu Bu ya, nggak salah dah itu. Nah, nanti, oh iya Bu, nah nanti kan bisa diubah gitu ya. Jadi intinya itu Bapak Ibu jangan terlalu pusing, segera selesaikan karena validasi, saya umumkan sekali lagi, validasi itu sampai 1 minggu belum divalidasi. Kalau Bapak Ibu nanti ngepres, uploadnya itu di bulan akhir Agustus untuk yang modul 3, berarti Bapak Ibu nanti divalidasinya 2 minggu lagi. Untuk daftar UKPPG sudah gagal dong nanti ya. Bapak Ibu gagal. Jadi usahakan ini dulu, fokus ke jurnal dulu. Jurnal sudah diupload, nanti baru ngerjakan yang di drive-nya itu gitu.
Sepakat Bapak Ibu? Nah, oke, jadi jurnalnya itu Bapak Ibu pikirkan dulu, diupload, buru-buruan diupload, sehingga nanti validasinya itu tidak ketinggalan. Kalau memang nanti ada revisi, itu kan masih ada kesempatan untuk merevisi, ya kan? Nah, itu harapan kami tidak ada revisi gitu loh. Ya, silakan. Tanya, Pak. Ini ya, apa kan kita kan kalau diferensial kan yang diferensiasi dah. Iya, diferensiasi itu kan kita suruh buat modul itu, Pak. Suruh buat modul. Itu lengkap dengan apa contoh-contoh soalnya semuanya itu yang modul lengkap itu apa model standar aja, Pak ya? Nah, yang baik itu ya yang disertai dengan LKPD dan lembar evaluasi, Pak. Ya, itu kalau ada itu banyak. Iya, milik saya itu kan hanya contoh, ya saya ringkas saja karena memang contoh. Yang benar itu ya harus dilengkapi itu. Lembar evaluasinya, rubrik penilaian itu, Pak. Iya. Iya. Itu dimasukkan banyak kok ke dalam aksi nyata itu, Pak ya? Iya, dimasukkan semua ke dalam aksi nyata. Jadinya kalau jangan lupa juga foto dokumentasinya ya. Foto dokumentasi ketika pelaksanaan itu ya. Itu kan ada yang diminta video 90 menit itu, Pak. Yang mana, Pak? Yang diminta terakhir katanya nanti disiapkan foto video 90 menit. Itu untuk UKIN, Pak. Oh, itu untuk UKIN. UKIN itu setelah Bapak Ibu itu latihan mandiri ini selesai, pembelajaran mandiri selesai, Bapak Ibu itu nanti daftar UKPPG lah. UKPPG itu terdiri dari 2. UKPPG itu ada UTBK dan UKIN. UTBK itu ujian tertulis. Nanti soalnya berbentuk SJT sama itu yang saya terangkan itu ya di grup itu ya. Objektif. Sama PCK ya. Jadi SJT sama PCK. Nah, untuk yang UKIN itu nanti Bapak Ibu itu melaksanakan pembelajaran di syuting gitu ya, direkam itu 2JP. 2JP itu 70 menit kan ya, kurang lebih 70 menit ya. Nah, terus nanti dijadikan cuman 30 menit diedit. Diedit jadi 30 menit gitu. Oke, ada yang tanya lagi? Silakan. Untuk UKIN-nya itu kan ditentukan tanggalnya tuh, Pak. Atau dari saat ini udah boleh dibuat gitu di sekolah gitu videonya. Yang boleh dibuat itu modulnya dulu, Bu. Modulnya dulu disiapkan. Soal tampil nanti kan masih ada waktu itu kan ya. Iya. Biasanya ada pertemuan kalau sudah UKIN itu ada pertemuan dengan LPTK, Bu, nanti, Bu. Oh, gitu. Tapi yang pasti disiapkan aja dulu. Disiapkan aja dulu modulnya itu sehingga nanti nggak tergesa-gesa untuk menyusunnya. Nah, besok kita juga saling presentasi, Bu, besok. Ayo silakan Bu Rahmat Dewi presentasi modulnya. Nah, nanti dikritisi teman-teman, kalau sudah sempurna nanti milik teman-teman gantian ya. Dari mengkritisi milik teman itu nanti milik kita juga nanti akan juga terevisi gitu otomatis ya. Saya 2 kali kirim ke Bapak pribadi. Iya, karena untuk modul ajarnya itu wajib menyertakan modul ajar yang diferensiasi dan ada muatan PSE, Bapak Ibu. Nah, PSE itu kan ada teknik stop, jadi nanti di tengah-tengah pembelajaran gitu, anak-anak kita berhenti sejenak dari pembelajaran, pejamkan matanya, tarik nafasnya dalam-dalam, rasakan. Nah, itu PSE itu. Ada muatan seperti itu. Jadi nanti di modul ajarnya disertakan kayak gitu. Itu kan untuk mengembalikan kejernihan anak-anak ya, emosionalnya itu biar kembali lagi gitu ya. Kegiatan awal kayak gitu tuh, Pak. Ya, nanti di kegiatan awal misalkan dikasih mindfulness itu
ditanyai anak-anak misalkan, anak-anak hari ini kita sedang apa ya? Sedang bermain-main, sedang bersantai. Nah, jadi kan itu namanya mindfulness. Jadi digembirakan dulu gitu ya anak-anak ya. Nah, seperti itu Bu. Ya. Pak. Ini yang apa yang dia buat tadi modul ajar itu kan pembelajaran diferensiasi aja ya Pak ya? Untuk yang di UKIN besok itu diferensiasi plus ada muatan PSE-nya, Pak. Iya, itu yang untuk UKIN. Nah, ya, yang jadinya kita kalau kita ngebuat yang diferensiasi aja. Ya, yang diferensiasi sesuai perintahnya, nggak usah pakai PSE. Iya, yang apa kalau yang prinsip lain nggak perlu itu Pak ya? Nggak perlu ya, kita fokus ke sesuai perintah saja. Nanti kalau PSE itu menyertakan diferensiasi boleh, Pak. Kalau sudah masuk ke PSE modul 2. Nanti modul yang didiferensiasi itu Bapak tambahi PSE itu aja sudah jadi. Ya. Itu yang ditanyakan Pak Sutikno. Gitu Pak Tikno, jadi ditambahi tadi teknik stop, kemudian kasih ice breaking gitu loh lah. Tadi saya lihat modul ajar Bapak enggak nyertakan gitu ya. Anak-anak berhenti sejenak gitu kan. Ada seperti itu. Saya beri contoh kan saya warnai Pak yang PSE ya. Ya ditambahin itu Pak. Nggih. Saya yang bingung itu kaitan dengan RPP-nya modul ajarnya Bapak. Apakah boleh lintas kelas ngoten? Ternyata enggak apa-apa, tapi lebih baik kelas 6 nggih. Iya, lebih baik kelas 6. Tapi kalau misal kok belum itu dirasa kok belum kurmer, kan lebih baik nanti di kelas 4-nya ya. Nggih, Bapak. Besok akan saya revisi, Bapak. Oke, siap. Ada lagi yang bertanya, silakan. Oke, sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Sudah paham ya? Jadi saran saya jangan terlalu pusing dengan tugas ini Bapak Ibu. Kalau pusing dengan tugas ini itu nanti terbengkalai semua. Jadi salah-salah sedikit pun itu tidak masalah ya. Karena apa? Karena kita masih proses belajar. Yang penting itu nanti share aja ke grup, minta pendapat teman-teman. Pak Ilmi mohon koreksinya, teman-teman mohon koreksinya. Wah, langsung nggak sampai 1 jam sudah langsung itu banyak komentar itu. Selesai sudah. Kira-kira enaknya saya bikin apa ya ini? Nanti kan dikomentari teman-teman gitu ya. Loh Bu, kok umpan baliknya seperti itu? Nah, nanti kan ada komentar ya. Oke, paham Bapak Ibu untuk pertemuan kita? Paham Pak. Pak, paham ya. Bapak tanya sebentar. Nah, ini apa? Kita kan bikin aksi nyata yang sekarang, misalnya penerapan nilai-nilai Pancasila di kelas 6 gitu ya Pak. Nanti kalau kita UKIN itu kita pakai lagi, boleh ya? Oh, maksudnya modul ajarnya materinya itu gitu kan? Iya. Oh, iya. Ya kita pakai lagi boleh, Bu. Enggak apa-apa. Iya. Maksudnya kan sudah berlalu, enggak apa kan itu kan di bulan Agustus, nanti kita UKIN-nya kan di September gitu, enggak masalah ya Pak ya? Diulang lagi. Tuh, enggak masalah. Kurmer itu kan yang mana yang didahulukan itu bebas ya, Bu. Di kurmer itu enaknya seperti itu. Jadi yang didulukan itu materi yang ini dulu itu boleh. Jadi setiap orang itu enggak mengikuti babnya. Gitu kalau ya, mengikuti bab itu malah justru salah kalau di kurmer itu. Oh iya Pak, iya. Ya sudah Pak, terima kasih Pak. Oke ya. Jadi nanti kalau ditanya, yang penting itu nanti di apa ya istilahnya prosemnya itu ya, prosemnya itu memang tercantum tema itu gitu loh. Kalau memang nggak tercantum tema itu ya diganti tema itu aja enggak apa-apa. Oh iya. Iya Pak. Iya. Oke. Gimana? Ada lagi? Silakan. Pak Fatahila, silakan Pak. Ya, sudah paham Pak. Jelas Pak. Oh, sudah paham. Oke.
Oke, Bapak Ibu, lebih baik kita tidak terlalu banyak untuk gamit ya. Kalau sudah paham, lebih baik Bapak Ibu gunakan waktunya untuk langsung merevisi ya. Tadi sudah dikasih contoh luar biasa tadi dari Pak Najamuddin. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Nah, jadi memang saya ngasihnya itu yang pokok, yang polosan itu biar Bapak Ibu nanti itu ya kreasi sendiri. Masa kok ada yang sama covernya milik saya. RPP-nya juga pakai itu, modul ajarnya juga pakai itu kan itu ya. Terus semuanya jangan gaya belajar ya. Sekali lagi ada 3 kan, boleh pakai yang minat, asesmen awalnya itu minat, asesmen awalnya kesiapan belajar boleh ya. Jangan gaya belajar semua ya. Ya, belum Bapak share ya. Modul 3 belum Bapak share. Modul 3 karena memang teman-teman kemarin itu masih fokus di modul 1 dan 2. Jadi saya enggak ngelanjutin dulu ke modul 3. Takutnya nanti tak share modul 3 malah puyeng nanti ya. Jadi kalau memang teman-teman nanti sudah paham, saya tak buat yang modul 3. Rambu-rambunya itu saya taruh di situ gitu ya. Biar nanti Bapak Ibu nambahi sendiri gitulah. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke ya. Oke, Pak Najamuddin silakan. Kalau ini mau nanya nih masukan Pak. Tentang matematika ini bagusnya pakai metode apa Pak ya? Under by design apa diferensiasi ya? Untuk yang di jurnalnya Pak maksudnya? Ya, untuk yang saya terapkan untuk video untuk nanti itu bagusnya yang mana ya Pak ya? Yang kayaknya mudah gitu Pak. Untuk video yang mudah itu paling mudah itu ya diferensiasi Pak. Iya Pak. Ya. Diferensiasi paling mudah itu berdasarkan kesiapan belajar. Kesiapan belajar ya Pak ya. Tadi materi saya itu masuk lah Pak ya. Nanti anak-anak yang punya keluhan khusus itu didampingi. Yang lainnya itu mandiri gitu. Nah, itu aja sudah diferensiasi proses itu. Nah, nanti ketika presentasi juga kalau bisa memang beda-beda. Ada yang presentasi dalam bentuk diagram, Bapak. Ada yang dalam bentuk gambar. Ada yang dalam bentuk yang lainnya gitu. Itu tambah bagus. Itu diferensiasi produk. Berarti nanti kan ditampilkan ketika presentasi itu beda. Kelompok 1 nampilkan poster. Kelompok 2 nampilkan diagram. Kelompok 3 nampilkan video misalkan atau PPT begitu. Nah, jelas beda kan. Nah, dari situ itu sudah diferensiasi produk itu. Gitu ya. Nah, oke. Jadi paling mudah itu Pak, enak Pak. Diferensiasi itu. Oke, begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan untuk bisa langsung mengerjakan tugas-tugasnya. Nanti Bapak Ibu langsung aja kalau sudah jadi share ke grup. Nanti biar dikomentari teman-teman, saya berikan revisi. Saya mintanya itu jangan ke pribadi ya. Jangan ke Jabri saya, jadi lebih baik di grup aja ya. Oke, gitu Bapak Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu. Jaga kewarasannya ya. Jaga kondisi badannya, jaga kewarasannya. Karena banyak yang tidak waras karena gara-gara tugas ya. Ini tugas ini harus minimal minggu ini selesai Pak ya? Gimana Pak? Loh, harus minggu ini selesai. Biar apa? Biar nanti kita bisa latihan untuk UTBK Bapak Ibu. Kalau enggak latihan UTBK, PMM itu belajar mandiri hanya syarat untuk bisa mengikuti UKPPG kan Bapak Ibu. Yang menentukan kelulusan apa? UKIN sama UTBK. Iya kan? Nah, kalau Bapak Ibu fokus saja ke aksi ini akhirnya nggak belajar soal-soal. Nah, nanti dikhawatirkan gagal di situ gitu loh. Fokus saja ke aksi nyata akhirnya nggak belajar soal-soal terkait SJT, PCK akhirnya gagal kan eman. Ya gitu ya Bapak Ibu ya.
Selesaikan, nanti saya tak buat untuk yang modul 3 rambu-rambunya, nanti bisa Bapak Ibu adopsi sehingga nanti bisa cepat selesai gitu ya. Oke. Iya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Sama-sama Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilmi untuk pendampingannya pada malam hari ini ya. Tetap semangat Bapak Ibu semua, jaga kesehatan, dan betul kata Pak Ilmi tadi, kita jangan sampai terlalu fokus terhadap tugas-tugas yang kita kerjakan tapi lupa akan ujian di akhir nanti, karena ujian yang di akhir itu yang menentukan kelulusan Bapak Ibu semua di sini. Nah, nanti kita akan ada pembahasan soal UTBK ya, nanti Ibu Bapak jika berminat ingin kembali belajar bersama, nanti bisa menghubungi Bu Arti. Pada malam hari ini kita cukupkan saja. Terima kasih Pak Ilmi telah menyempatkan diri untuk mendampingi teman-teman semua. Malam hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Lanjut.